Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, juga Joko Widodo, 3 tokoh penting yang akan kita bicarakan di video kali ini. Jangan lupa kalian like and subscribe video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman, kita ketahui sekarang Prabowo Subianto sudah menjadi presiden dan Anies tersingkirkan kemarin di dalam pilihan presiden. Apakah mereka tidak lagi kompak atau tidak ada ikatan? Teman-teman, yang harus diketahui, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan merupakan sahabat yang sekarang terpisah, jarang bertemu, bukan berarti tidak ada ikatan. Mereka punya ikatan hati. Kalian setuju atau tidak? Ini kita jelaskan, jadi kalian nonton sampai habis. Kenapa saya katakan mereka punya ikatan yang cukup kuat? Kalian pasti ingat ketika sahabat Anies Baswedan, siapa nama itu? Yang kena tangkap, yang dipenjarakan? Kalian pasti ingat. Jadi Prabowo yang sudah menjadi presiden merasakan bahwa sahabatnya gelisah, merasa merasa tidak bersalah, merasa dimasukkan ke penjara tanpa salah. Tom Lembong. Jadi teman-teman, Presiden Prabowo langsung mengambil inisiatif yang memberikan abolisi. Jarang-jarang loh teman-teman, abolisi diberikan. Tapi Presiden Prabowo, ini kita lihat ya dari sisi baiknya Presiden kepada Anies Baswedan. Kita lihat kan, ketika Anies menghadiri perkara-perkara, dia duduk. Ketika ada perusahaan, dia terduduk, terdiam. Ya, merasakan. Jadi, makanya saya bilang, mereka berdua adalah sahabat. Jadi kenapa mereka bertempur atau menjadi lawan di Pilpres 2024? Nah, ini kita ulas juga ya. Ketika pilihan presiden tahun 2024 terjadi, seandainya mereka satu kubu, mereka tidak akan menang. Kenapa? Karena ada sosok Jokowi yang pasti akan memilih salah satu yang diinginkan, entah anaknya, entah orang yang patuh kepada dia. Dipastikan mereka, Prabowo dan Anies Baswedan, akan kalah. Nah, itu jawabannya kan. Dan ingat, Anies Baswedan membalas itu semua ketika peristiwa demo yang menyebabkan kematian seorang ojek driver yaitu Afan. Anies Baswedan langsung datang ke pemakaman Afan ya. Ini menandakan mereka ada ikatan. Tanpa telepon, mereka punya ikatan. Karena ikatan batin seorang sahabat sangat kuat, teman-teman. Presiden Prabowo tidak bisa menghadiri. Dia harus tinggal di istana, mengatur semua strategi. Anies Baswedan bukan mewakili ya, tapi langsung datang. Itu menandakan apa? Bahwa Anies Baswedan memberi satu semangat baru kepada keluarganya. Anies Baswedan seorang tokoh loh. Ini bukan presiden. Anies Baswedan bukan presiden. Ingat teman-teman, yang seharusnya selayaknya itu wakil presiden, Mas Gibran, orang Jokowi, bayang-bayang Jokowi. Kita tahu Mas Gibran banyak bermasalah ketika pelanggaran konstitusi, umur tidak cukup. Makanya teman-teman, disinilah kita lihat. Kita akan membahas Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo. Apa yang terjadi dengan mereka? Ingat sekali lagi, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, mereka adalah dulu
musuh, rival, lawan. Maaf dalam kata kutip perpolitikan Indonesia. 2 periode kalah Prabowo. Kenapa juga Prabowo mau didukung oleh Jokowi? Ini politik teman-teman. Ingat, dalam perpolitikan ini tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi. Kawan bisa jadi lawan. Ingat teman-teman. Lawan yang 10 tahun 2 kali bisa menjadi lawan. Kenapa? Karena sama-sama ada kepentingan. Prabowo punya kepentingan untuk menjadi presiden. Jokowi punya kepentingan anaknya Gibran harus menjadi wakil presiden. Begitulah kira-kira teman. Walaupun dengan alasan, oh enggak, saya kurang setuju pertama, kan terakhir kan didukung. Nah, itu politik teman-teman. Jadi teman-teman mau saya jelaskan sekali lagi. Prabowo seandainya tahun 2024 itu berpasangan dengan Anies Baswedan, kalah. Tapi beliau memilih Gibran. Dan teman-teman, Prabowo tidak ada dendam dengan Mas Anies. Walaupun dalam perdebatan macam-macam. Kita bisa melihat ketika mereka berdebat. Prabowo pala. Tapi mempertahankan emosi dengan Mas Anies. Nah, teman-teman, kalian boleh terus ikuti channel YouTube saya, Hardepana. Untuk ke depan kita akan membahas yang lain-lain. Jadi, ketika sekarang Presiden Prabowo berpasangan dengan Gibran, dalam kutip belum cukup umur, banyak terjadi keanehan. Ketika dia membatalkan ke Cina, kenapa nggak digantikan oleh wakil presiden? Karena Prabowo tahu Gibran mungkin belum layak bagi Prabowo, mungkin ya. Nah, jadi teman-teman, begitu juga dengan hal-hal lain. Seandainya wakilnya Anies, Prabowo pasti akan menyuruh Anies ke Cina, atau Prabowo sendiri ke sana digantikan oleh Anies. Bisa jadi. Karena Anies dan Gibran memang beda kelas, dari segi umur beda juga. Itu harus diakui. Pihak pendukung Jokowi mengakui juga itu. Kalau Mas Gibran jauh ketinggalan dibandingkan Anies Baswedan dalam segi umur, dalam segi pengalaman. Nah, tapi di sini kita bahas Jokowi ya. Jokowi dan Prabowo, mereka ada sesuatu walaupun dalam satu kubu. Ketika menantu Jokowi menginginkan 4 pulau di Aceh, kalian pasti ingat 4 pulau di Aceh mau diambil oleh Bobi Nasution, dimasukkan ke Sumatera Utara karena Bobi Nasution sebagai gubernur di Sumatera Utara. Jadi Prabowo tidak mengiyakan itu, membatalkan tuh sah milik orang rakyat Aceh. Padahal ini kan ada Jokowi di belakang. Kalau tanpa Jokowi, ini teman-teman, ini walaupun sudah jadi rahasia umum, Bobi, ini enggak, janganlah begitu. Terimalah rahasia umum ini bahwa di balik Gibran, di balik Bobi Nasution ada sosok King Master yang paling berpengaruh di Indonesia ini adalah Joko Widodo. Ya, mau atau tidak mau, percaya atau tidak, terima atau tidak, Pak Jokowi itu merupakan orang paling berpengaruh, orang paling hebat dalam politik Indonesia untuk saat ini. Ke depan kita nggak tahu apakah beliau dengan banyak kasus bisa masuk penjara, tapi belum ada yang masuk penjara, presiden yang masuk penjara. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi, Mas Anies dan Prabowo merupakan sahabat yang sekarang jarang bertemu tapi masih ada ikatan batin. Prabowo dan Jokowi, 2 orang yang beda mungkin gagasan dan ide, tapi harus bersatu dalam satu kubu demi kepentingan. Dipahami ya? Dalam politik nggak ada lawan abadi, nggak ada kawan abadi.
Ada kepentingan, kita bersatu. Nggak ada kepentingan, kita bubar. Bukan berarti, tapi kalau masalah hati, seperti Anies dan Prabowo, mereka main hati. Jadi hati-hati teman-teman, dalam memilih lawan politik dan kawan dalam politik. Kita sebagai netizen yang menonton, ingat, nggak ada itu tokoh-tokoh politik yang benar-benar. Itu sandiwara semua teman-teman. Seperti sinetron, kemana mereka dipasangkan. Jadi jangan baper. Oke? Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.